ada juga kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan pendampingan anak dalam belajar adalah ini Bun. Ada anak-anak yang misalnya kurang percaya diri, kurang mandiri. Padahal sebenarnya kita melihat orang tua itu ada bakat gitu, ada potensi dari anaknya gitu. Tapi anaknya kurang percaya diri. Jadi intinya bagaimana menumbuhkan percaya diri dan kemandirian anak nih Bunda. Ya, ini memang kita harus mulai membentuk dari usia dini ya anak supaya percaya diri ya. Kemudian dia juga mandiri. Karena membangun rasa percaya diri itu kita harus meluangkan waktu khusus untuk menyelami apa yang anak rasakan, untuk bermain sama anak supaya mereka itu ketika misalnya diberi tugas simpel di rumah, itu dia yakin dia bisa mengerjakan itu dengan tuntas. Jadi yang awal itu kita meluangkan waktu ya untuk memahami tugas perkembangan anak saat ini apa, karena berbeda-beda untuk mengasah rasa percaya dirinya itu. Kemudian coba beri mereka tugas-tugas sederhana aja di rumah, kasih pekerjaan gitu yang mereka istilahnya bisa dikerjakan sesuai usianya. Kayak itu mengasah kepercayaan diri juga. Jangan sampai terlalu banyak kita mengoreksi gitu loh. Jadi biar anak mengatasi tugas-tugas yang kita kasih di rumah. Jadi sederhana sih sebenarnya. Diberikan tugas-tugas sederhana dulu, kemudian apresiasi ya Bun kalau ini ya, kan. Betul. Karena kadang-kadang mungkin ya ada anak itu kurang apresiasi dari orang tua atau dari guru misalnya. Betul. Ketika dia sudah berhasil mengerjakan tanggung jawab yang kita kasih, itu dikasih pujian atas usaha dia gitu untuk istiqomah melakukan itu setiap. Memang tugasnya giliran gitu ada. Ini kan tugas kakak, ini tugas adik gitu. Minimal sendiri aja tadi seperti kita membahas masalah bagaimana dia mandiri untuk mengurus diri sendiri. Pakai baju, menyediakan buku, kemudian membereskan bekas makan dan lain-lain. Itu kan kalau dia bisa mengerjakan tanggung jawab itu, berarti kemandirian juga ada ya di sini sebetulnya ya. Jadi beri pujian atas usahanya itu. Itu memang juga penting ya untuk anak. Pujian itu simple ya sebetulnya. Memuji itu kan nggak mesti yang kata bahasa anak sekarang tuh berlebihan, lebay itu nggak juga gitu ya. Kalau memang anak itu memang bisa menyelesaikan tugasnya, kan dia suka kadang-kadang hore gitu. Aku sudah ada keriangan ya. Betul. Ketika menyelesaikan sebuah tugas. Rewardnya bisa berupa hanya sekedar bintang buat adik, tempel di kulkas atas nama dia. Iya gitu. Atau misalnya apalah itu, bisalah. Bunda sangat kreatif itu, silahkan kalau untuk anak-anak supaya dia percaya diri ya. Jadi dia bilang, saya juga dipuji di rumah, saya tuh dihargai usahanya. Jadi dia percaya diri. Dia pasti ingin tampil juga di luar. Nah itu. Nah intinya kita memang harus memberikan perhatian ya. Betul ya, perhatian itu kan juga membuat kepercayaan diri anak tuh lebih meningkat, itu utamanya di rumah, sehingga di luar tentu dia akan lebih percaya diri sebagai pribadi yang jauh dari tindakan-tindakan yang hal-hal yang tidak menyenangkan pun sama dia dibiarkan saja, itu jokes biasa aja, nggak jadi akhirnya lemah gitu, karena dia percaya. Walaupun dia kadang-kadang kan kalau kita di anak-anak bergaul tuh suka ada kata-kata yang kurang positif misalnya terhadap anak gitu ya. Iya misalnya gitu. Kita kadang-kadang suka ada ya yang melihat fisik kemudian secara verbal dibilangnya hitam loh misalnya gitu. Dia percaya diri, iya hitam, manis, ganteng gitu. Jadi dia bahkan nanti berpantun, hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Iya, itu salah satu ciri bahwa anak sudah percaya diri dengan apa yang ada di dirinya gitu. Karena bunda pun begitu bilangnya gitu. Aku tuh memang hitam, legam, eksotik gitu, gotik apapun lah. Karena itulah kelebihanku. Nah itu. Jadikan apa yang menjadi istilahnya celaan, mungkin kata orang ya, apalah kan kadang-kadang yang lebih mudah dicela itu bentuk fisik. Nah itu justru menjadi suatu booster buat kita. Iya kan nggak semua orang hitam, cuman aku di kelasnya hitam, jadi aku keren. Itu kurang lebih seperti itu kalau misalnya secara verbal untuk menumbuhkan percaya diri ya, dan kemandirian. Kemandirian nyambung banget tuh. Jadi memang pertama kita harus percaya diri memberikan tugas kepada anak. Orang tua harus percaya diri memberikan tugas kepada anak, dan insya Allah anak akan percaya diri melakukan semua tugas itu. Karena dengan kepercayaan itulah modalnya gitu.
kita udah percaya, ya nanti dikoreksi pelan-pelan sambil kan bertumbuh tadi, berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Jadi terus biarkan anak mengatasi masalah sendiri, biarin, nggak apa-apa, dia dulu aja. Kita pengen tahu, karena bisa jadi suatu saat kita jauh, bahkan mungkin kita nggak ada, gitu. Jadi anak siap, gitu. Dia tahu, oh kalau pilihan aku seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. Problem solving tuh perlu banget, anak tuh belajar. Adapun kurang tepat itu kan proses belajar. Iya. Jadi tidak berorientasi ke hasil. Betul, yang penting usahanya itu yang dipuji. Keren, gitu kan, udah cuci piring sendiri walaupun masih berlumur minyak dan lain-lain, apa itu namanya? Gak apa-apa, tapi kan dia sudah menyelesaikan tugas. Jadi dia percaya diri. Atau ketika membuat gambar, gambarnya tidak bentuknya mungkin tidak begitu bagus, tapi kita sudah hargai anak sudah dia mau gambar. Ah, itu kan memang jadi poinnya penting ya. Pertama tadi apa, kita meluangkan waktu bersama anak, memahami apa yang dia rasakan. Pertama itu ya. Kemudian beri tanggung jawab dengan penuh percaya diri. Teteh bisa, gitu. Kita bilang gitu. Insya Allah Teteh bisa. Insya Allah Dedek bisa. Ini Bunda kasih tugas nih, semuanya kasih tugas. Ketika menghadapi kendala, biar mereka mengatasi sendiri. Baiknya gimana kata Teteh. Jadi kalau anak ngadu itu, kita nggak langsung kasih solusi, gitu kan. Bunda, tadi di sekolah aku gini. Dia cerita. Oh gitu. Terus Teteh gimana? Gitu dulu. Aku gini gitu kan. Dia percaya diri tuh, ngasih tahu dia bisa memecahkan itu. Keren. Terus gimana tuh reaksi teman-temanmu misalnya gitu. Ya tapi aku gini. Nah baru di situ kita masuk. Kalau diminta juga ya. Untuk sementara mungkin jadi tipe pendengar yang baik itu lebih asik. Karena sebenarnya anak-anak cuma butuh pendengar juga ya kadang-kadang. Kalau kita komen, Bunda nih apa sih komennya kayak gitu, nggak asik biasanya gitu. Ada kadang-kadang komen-komen kita yang nggak kena gitu. Udah mendingan gak usah ngomong sama Bunda, akhirnya dia menjauh. Dan kamu terbuka. Bermula dari sangat banyaknya koreksi bisa jadi. Ya sebenarnya butuh kita ngedenger dulu aja sih. Dengerin dulu aja ya udah. Oh gitu Teteh ya. Terus Teteh gimana kata Teteh dengan solusi dari permasalahan yang Teteh hadapi? Ya kata aku sih oke, baik-baik aja. Keren, udah besok gitu lagi. Begitupun sama adiknya. Bunda aku begini di sekolah gini. Terus adik udah gimana? Nah itu. Jadi dibalikan lagi karena mereka harus bisa mengatasi permasalahan sendiri. Adapun masukannya nanti ketika momen lain itu kita berduduk sama mereka ngobrol-ngobrol hal lain, kita bilang, adik pernah bicara ini ya sama Bunda, curhatan tentang apa gitu. Bunda dulu pernah ngalamin loh yang kayak gitu, tapi beda sama yang adik lakukan. Kalau dulu, nah itu Bunda mengatasi masalah dengan cara begini misalnya gitu. Oh gitu ya Bunda, besok aku coba deh, siapa tahu cara Bunda lebih asik. Nah, jadi emang itu terus kita pepet aja terus. Kita pepet caranya, ini benar-benar yang memang luar biasa ya. Sepertinya kayak yang Bunda Maya ini teori aja. Tapi dicoba itu nggak akan, istilahnya waktu bersama anak-anak tuh tidak akan pernah ada gantinya. Terus kalau bukan saat ini kapan kita mepet nih ke anak gitu. Kalau bahasa anak-anak tuh Bunda kepo gitu. Loh ya kapan lagi Bunda bisa kepo-kepo, kalau nanti kamu agak besar sedikit mungkin agak lebih privasinya lebih luas, lebih banyak. Betul. Wah itu ya Butin keren banget nih, ini orang tuanya emang bagus banget ya, pertanyaannya banyak banget yang memang keren, orang tua alami itu keren-keren. Iya banyak banget nih, aku suka juga. Jadi memang ya sama-sama lah kita ya, utamanya adalah kerjasama ya mungkin Butin, karena tidak hanya menjadi tanggung jawab Bunda sendiri dong. Ada siapa? Ayah. Tentu. Figur ayah itu figur yang hitam atau putih. Jadi ayah tuh nggak pernah ada di abu-abu. Itu mungkin tegasnya seorang ayah. Ayah tuh keren banget. Ayah tuh harus hadir. Ayah tuh hitam dan putih tuh ayah deh gitu. Kalau ayah bilang tidak. Kalau ayah bilang boleh. Tapi kalau Bunda biasanya ya enggak sih, tapi mungkin kali ini boleh. Itu kebanyakan Bunda itu, atau Bunda saya aja. Mungkin yang lain tidak, tapi saya kebanyakan memang akhirnya untuk membuat suatu keputusan saya serahkan kepada figur ayah. Bagaimanapun ya figur yang tegas itu sebetulnya adalah ayah. Walaupun kita bisa ya untuk tegas juga, tapi rata-rata kalau Bunda, utamanya saya sih nggak tegaan tuh, betul.
Saya tuh ibu yang nggak tegaan mungkin. Sehingga mungkin anak juga kebingungan kalau saya yang bikin keputusan. Makanya untuk suatu keputusan, apalagi ini keputusan besar, saya selalu menyertakan ada nih ayahnya gitu. Biar nanti ayahnya yang menentukan apakah ini baik atau bagaimana, dan ada komitmen, konsekuensi, selalu ke sana larinya. Keren banget. Masya Allah, tidak terasa Bunda, pembicaraan kita bagaimana mendampingi anak-anak kita bertumbuh. Ya, jadi anak-anak kita itu tumbuh, berkembang gitu ya. Tidak selalu peran kita itu yang dominan seperti itu. Jadi karena mereka, Masya Allah, sudah dibekali oleh Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Mereka diberikan pemikiran seperti itu. Ayah Bunda, bagaimana? Sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya? Semoga permasalahan hari ini tadi sudah dibahas dengan tuntas. Ayah Bunda bisa temukan solusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendampingi anak-anak kita bertumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, barakallah.